Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Wa qala Abdullah ibnu Zam'ata jaa Bilalun fi awwali Rabi'il awwal fa'adzana bis salah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru Abu Bakrin yusalli bin nas fakharajtu falam ara bi hadratil bab illa Umar fi rijalin laysa bihim Abu Bakrin faqultu kum ya Umar fasalli bin nas faqama Umar falamma kabbara wa kana rajulan sayyita sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautahu bitakbir faqala aina Abu Bakrin ya Abdullah dzalik wal muslimun qalaha thalatha marrat muru Abu Bakrin bal yusalli bin nas faqalat Aisyah radhiyallahu anha ya Rasulullah inna Abu Bakrin rajulun raqiqul qalbi idza qama fi maqamik walabahul buka faqala inna kunna suhaibat Yusuf muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas qala fa shalla Abu Bakrin ba'da shalah allati shalla Umar fakana Umaru yaqul li Abdullah bin Zam'ah ba'da dhalik waihak madza sana'ta bi fa wallahi laula anni zanantu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaraka ma fa'altu fayaqulu Abdullah inni lam ara ahadan aula bidzalika minka ila akhirih. Makna kalam al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Abdullah bin Zam'ah berkata, Abdullah bin Zam'ah ini kemanakan dari Ummu Salamah radhiyallahu an, kemanakan bini Nabi kita. Datang Bilal pada permulaan bulan Rabiul Awal, lalu ia Bilal azan untuk salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru Abu Bakrin yusalli bin nas. Artinya, ujar Nabi kita, suruhlah Abu Bakar mengerjakan salat dengan manusia. Suruh Abu Bakar menjadi imam artinya. Lalu saya keluar, ujar Abdullah bin Zam'ah tadi. Lantas saya tidak melihat di depan pintu selain Umar di antara laki-laki yang tidak ada Abu Bakar di tengah-tengah mereka. Maka saya berkata, berdirilah wahai Umar, lalu salatlah dengan manusia. Ini Abdullah bin Zam'ah. Nabi menyuruh suruh Abu Bakar jadi imam. Di masjid kada terlihat Abu Bakar. Lalu disuruh oleh si Abdullah ini Umar. Ujar Abdullah bin Zam'ah, wahai Umar, salatlah dengan manusia. Maka Umar berdiri. Lalu ketika beliau Umar ini bertakbir dan beliau adalah orang yang bersuara keras, nyaring suara Umar itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suaranya Umar dengan takbir. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aina Abu Bakrin? Mana Abu Bakar, ajar Nabi. Nah, begitu Umar ini mengangkat takbir, kan kada jauh mihrab tuh lawan rumah Nabi itu. Di Raudhah itu kan mihrab Nabi.
dikubur itu ya rumah Nabi. Jadi kadang-kadang Umar ini mau angkat takbir, sedangkan Nabi kita menyuruh Abu Bakar jadi imam. Ternyata Umar. Lalu ujar Nabi, aina Abu Bakrin ya'ballah zalik wal muslimun. Qala hasala samarrat muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Artinya di mana Abu Bakar? Allah menolak yang demikian dan juga kaum muslimin. Beliau mengatakan kata-kata ini 3 kali. Suruhlah Abu Bakar, maka hendaklah ia mengerjakan salat dengan manusia. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, ujar Siti Aisyah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang halus hatinya, yang lembut hatinya. Apabila beliau berdiri pada tempat engkau, niscaya beliau dikuasai oleh tangisan. Abu Bakar itu kada tahan jadi imam di tempat pian itu. Begitu berdiri di situ Abu Bakar menangis. Jadi biar aja Umar jadi imam, ujar Aisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, inna kunna suwaihibatu Yusuf muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Artinya sesungguhnya kamu wahai Aisyah adalah teman-teman wanita Yusuf. Nabi mengumpamakan Siti Aisyah dengan perempuan-perempuan yang ada di zaman Nabi Yusuf. Perempuan yang ada di zaman Nabi Yusuf itu dalam hatinya ingin dengan Nabi Yusuf, walaupun pada zahirnya kada hendak dengan Nabi Yusuf. Itu perempuan zaman Nabi Yusuf. Perempuan-perempuan zaman Nabi Yusuf tuh hatinya hendak lawan Nabi Yusuf, walaupun kata-katanya seolah-olah menolak dengan Nabi Yusuf. Ngajar Nabi ikam nih Aisyah kayak perempuan zaman Nabi Yusuf. Artinya kada mendukung Abu Bakar jadi imam, tapi hati ikam tuh ingin Abu Bakar jadi imam. Nah maksudnya, suruhlah Abu Bakar, maka hendaklah ia mengerjakan salat dengan manusia. Lalu Abu Bakar mengerjakan salat. Setelah salat yang dikerjakan oleh Umar, 2 kali sembahyang itu diulangi. Maka Umar berkata kepada Abdullah bin Zam'ah, Abdullah ini yang menyuruh Umar asal naik jadi imam. Celaka kamu, ujar Umar. Apa yang kamu perbuat denganku? Demi Allah, jikalau saya tidak menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruhmu, niscaya tidak saya kerjakan. Aku mengira ikan ini disuruh Nabi, biar Umar nyuruh aku jadi imam, makanya aku mau. Makanya Abdullah bin Zam'ah berkata, sesungguhnya saya tidak melihat seseorang yang lebih berhak dengan yang demikian daripada kamu. Memang saat itu Abu Bakar belum ada di masjid. Yang paling baik Umar, maka disuruh Umar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya tidaklah mengatakan yang demikian, dan saya tidak memalingkannya dari Abu Bakar. Ujar Aisyah, kenapa aku itu menyarankan lawan Nabi lain pada Abu Bakar aja yang jadi imam. Abu Bakar kada usah, karena Abu Bakar itu orangnya penangisan, kada tahan berdiri di situ menangis. Nah, kenapa aku menyarankan itu? Tapi hatiku ingin bahwa Abu Bakar yang jadi imam. Nah, saya tidaklah mengatakan yang demikian, ujar Aisyah, dan saya tidak memalingkannya dari Abu Bakar. Nah, kenapa hatiku menghendaki Abu Bakar, ujar Aisyah?
melainkan karena kebenciannya dari dunia. Karena Abu Bakar memang orang yang benci dengan dunia, jadi berhak untuk jadi imam mengganti Rasulullah itu. Dan karena apa yang ada pada kepemimpinan daripada bahaya dan kebinasaan. Satu sisi ya Aisyah, memang Abu Bakar itu berhak jadi imam karena dia orang yang zuhud dengan dunia. Tapi di sisi lain, jadi pemimpin, jadi khalifah itu berbahaya dan membawa kebinasaan, kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah. Dan saya takut juga bahwa manusia tidak menyukai seorang laki-laki yang mengerjakan salat di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau masih hidup selama-lamanya kecuali dikehendaki oleh Allah. Lalu mereka dengki kepadanya dan berbuat jahat kepadanya dan menganggap sial kepadanya. Jadi urusan itu adalah urusan Allah dan ketentuan itu adalah ketentuan Allah, dan Allah memeliharanya dari tiap-tiap sesuatu yang saya khawatirkan atasnya dari urusan dunia dan agama. Nah, jadi bujur aja artinya Aisyah itu. Satu sisi Aisyah hendak kepingin bahwa Abu Bakar lah orangnya yang mengganti Rasulullah jadi imam itu. Tapi Aisyah ada juga khawatir karena orang yang menduduki jabatan pengganti Rasulullah itu penuh dengan bahaya, dihirii orang, didengki orang, bahkan bisa dibunuh orang. Jadi bercampur di hati Aisyah antara ingin Abu Bakar menjadi imam dan di antara kada ingin Abu Bakar menjadi imam itu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka melihat daripada beliau akan keringanan pada permulaan siang. Artinya di pagi itu Rasulullah ini membaik pada sebelumnya. Dulunya sakit beliau agak parah, maka pada hari itu, hari beliau wafat itu, paginya beliau nyaman, ada keringanan. Maka kaum laki-laki berpisah daripada beliau ke rumah-rumah mereka dan keperluan-keperluan mereka dalam keadaan gembira. Ini laki-lakinya mulaikan ke rumah masing-masing dengan gembira karena melihat Nabi ini pina nyaman pada biasa, pina mulai sigar. Dan mereka kaum laki-laki itu membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum perempuan. Nah, hanya bebinian aja di rumah lagi. Nah, lakiannya boleh ke rumah masing-masing karena sudah melihat Nabi ini kelihatannya sudah aman, nah, sudah sehat, sudah mulai nyaman. Maka ketika kami atas seperti demikian, yang kami tidak seperti keadaan kami pada mengharap dan senang sebelum itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ukhrujna anni hadzal malak yasta'dzinu alayya." Nah, di waktu keadaan senang, di keadaan sudah tenang, Nabi pina sihat, Nabi pina nyaman. Lalu Nabi bersabda kepada kaum perempuan yang ada di rumah itu, "Keluarlah," ya Nabi, "keluaran semua. Ini malaikat minta izin kepadaku hendak masuk," artinya. Maka keluarlah orang yang di dalam rumah. Keluaran selain saya, selain aku, jar Aisyah, karena Aisyah pun rumah di situ, di rumah Aisyah. Dan kepala beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pangkuanku, maka beliau duduk dan saya menyingkir menjauh, jar Aisyah, di sudut rumah. Lalu beliau berbisik-bisik dengan malaikat itu
dalam waktu yang lama. Nabi ini berpandir dengan malaikat, orangnya kada kelihatan, dia berpandir. Aisyah mendengar dan paham. Kemudian beliau memanggilku, lalu beliau kembali meletakkan kepalanya di pangkuanku, dan beliau bersabda kepada kaum perempuan, masuklah. Jadi Nabi mana bini yang tadi suruh masukkan pulang, suruh masukkan. Lalu saya berkata, bukankah ini suara malaikat Jibril alaihi salam? Maka Rasulullah SAW bersabda, ajal ya Aisyah, benar wahai Aisyah, tadi Jibril yang datang kepadaku. Hadza malakul maut ja'ani faqala inna Allah azza wa jalla arsalani wa amarani an la adkhula alaika illa biiznin fa in lam ta'zanni arji' wa in azinta li dakhaltu wa amarani an la aqbidaka hatta ta'murani famadza amruk faqultu ukfuf anni hatta ya'tiyani Jibril alaihi salam fa hadhihi sa'atu Jibril. Ini adalah malaikat maut datang kepadaku, ujar Nabi kita. Ini malaikat maut pulang datang. Begitu Jibril tadi berpandir lawan Nabi, Jibril sudah keluar, datang pulang malaikat maut. Lalu malaikat maut itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jalla mengutusku dan menyuruhku agar aku tidak masuk kepadamu kecuali dengan izin. Maka jika engkau tidak memberi izin bagiku, maka aku akan kembali. Dan jika engkau mengizinkan bagiku, maka aku masuk. Ya, malaikat maut hendak ke rumah Nabi, minta izin kepada Nabi dulu. Bila diizinkan masuk, bila disuruh bulik-bulik. Dan dia Tuhan menyuruhku agar tidak mencabut roh engkau sehingga engkau menyuruhku. Aku diperintah Tuhan, kada akan mencabut roh engkau kecuali diperintahkan engkau. Maka apa perintah engkau? Apa perintah engkau? Cabutkah hari ini kadakah? Ujar Israel kepada Nabi kita. Maka aku jawab, ujar Nabi, cegahlah daripada aku, jangan cabut dulu, jangan. Sehingga malaikat Jibril datang kepadaku. Aku nak berpandir lagi lawan Jibril dulu. Aku nak berpandir lagi lawan Jibril. Karena ini adalah saat malaikat Jibril. Keluar malaikat maut tadi. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka kami menghadapi urusan yang tidak ada bagi beliau jawaban pada kami dan tidak ada pendapat. Lalu kami diam dan seolah-olah kami dipukul dengan suatu bencana yang kami tidak membingungkan sesuatu kepadanya. Dan tidak ada seorang ahlil bait berbicara karena membesarkan perkara ini dan ketakutan yang memenuhi rongga-rongga kami. Yang ada di rumah itu semuaan diam, membisu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dan malaikat Jibril datang pada saatnya. Datang Jibril. Lalu mengucapkan salam kepada Nabi kita. Maka saya mengenal suaranya. Aisyah pinandu benar ini suara Jibril ini. Dan ahlil bait keluar. Nah, perempuan-perempuan yang di rumah tuh keluaran. Karena ini Jibril. Lalu malaikat Jibril masuk seraya berkata, ujar Jibril, sesungguhnya Allah Azza wa Jal menyampaikan salam kepada engkau. Dan dia berfirman, bagaimana kamu mendapatkan dirimu?
Allah kirim salam kepada engkau wahai Rasul, dan Allah bertanya bagaimana keadaan engkau. Dan dia lebih tahu, sebenarnya Tuhan tahu aja kayak apa keadaan itu, dan dia lebih tahu dengan apa yang kamu dapatkan dari dirimu, tetapi dia menghendaki agar menambahkan kepadamu akan kemuliaan. Nah, ini hanya untuk memuliakan Nabi. Lalu Allah bertanya bagaimana keadaan engkau, dan agar menyempurnakan kemuliaanmu atas makhluk, dan agar engkau menjadi sunnah pada umatmu. Kita kan disunatkan gak ulang garing itu bilang batakon kayak apa keadaannya. Nah itu kan ini Tuhan dari Tuhan juga melajari Nabi. Nah Tuhan berpasan lawan Jibril, sampaikan salam, sampaikan kepada Nabi bagaimana keadaannya nih. Nah jadi sunnah kepada kita kalau kita orang bilang ke orang garingnya kayak itu juga batakon kayak apa keadaan, sudah nyaman atau kurang atau kayak apa. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku mendapatkan diriku sakit. Ya Nabi, aku sakit. Maka malaikat Jibril berkata, bergembiralah, bergembiralah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghendaki menyampaikan kepadamu apa yang telah disediakan bagimu. Ini Allah hendak menyampaikan engkau kepada tempat yang disediakan bagimu. Karena untuk mencapai derajat itu, untuk mencapai derajat yang tinggi itu, kada cukup hanya dengan amalan, kada cukup hanya dengan zikir. Diperlukan juga ibadah-ibadah lain. Seperti apa? Syukur nikmat. Nah, apalagi sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi sakit penderitaan. Itu semuaan meninggikan derajat seseorang menuju tempat yang disediakan Allah. Ini Allah memberikan kedudukan Rasulullah tempat yang tinggi, yang tempat itu bisa dicapai dengan macam-macam amaliyah, diantaranya sabar menghadapi sesuatu yang sakit. Jadi Jibril begitu mendengar Nabi kita berkata, aku sakit, Jibril bergembiralah. Itu Allah menghendaki menyampaikan kepadamu apa yang telah disediakan bagimu. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Jibril, sesungguhnya malakul maut meminta izin kepadaku. Tadi ada malaikat maut datang ke sini, bepada hendak mencabut nyawaku. Dan Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata, Nabi kita minta pendapatnya kayak apa tadi, malaikat maut datang ke sini hendak mencabut nyawa, cuma menunggu perintah juga, belajar ku cabut jauh kada. Nah kayak apa juga nih. Lalu malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu rindu kepadamu. Allah tuh sudah rindu kepada engkau. Bukankah dia memberitahukan kepadamu yang dia kehendaki denganmu? Tidak demi Allah. Tidaklah malaikat maut minta izin kepada seseorang sama sekali, dan ia tidak minta izin kepadanya selama-lamanya, melainkan bahwa Tuhanmu itu menyempurnakan kemuliaanmu. Malaikat maut itu padahal kada pernah minta izin lawan orang minta cabut tuh kada biasa. Menjadi Jibril, Israel kada pernah minta izin kepada orang yang hendak dicabut nyawanya. Nah itu semata-mata karena Allah menghendaki kemuliaanmu wahai Rasul, dan dia Allah rindu kepadamu. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu jar Nabi, janganlah kamu meninggalkan tempat ini wahai Jibril, sehingga ia datang. Jangan tinggalkan sini, kita tunggui malaikat mautnya datang pulang kita ke sini. Dan beliau mengizinkan bagi kaum perempuan. Nah, habis itu Jibril ada di situ, perempuan-perempuan suruh masuk ke rumah.
Lalu Siti Fatimah radhiyallahu anha menelungkup atas beliau. Siti Fatimah belukup di paha Rasulullah. Maka beliau berbisik-bisik dengan Siti Fatimah. Maka Fatimah mengangkat kepalanya dan kedua matanya mengalir air mata. Begitu Fatimah ini mengangkat kepalanya, menangis sekalinya. Dan ia tidak mampu berbicara. Siti Fatimah kada bisa berbicara, cuma menangis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dekatkanlah kepalamu denganku. Lalu Fatimah menelungkup atas beliau, maka beliau berbisik-bisik dengan Fatimah. Maka Fatimah mengangkat kepalanya dan ia tertawa. Nah, tadi menangis, belukup nang kedua ini tertawa. Dan Fatimah tidak mampu berbicara. Maka yang kami lihat, ujar Siti Aisyah, yang kami lihat daripadanya Fatimah ini adalah suatu keajaiban. Ajaib jo Fatimah ini. Tadi belukup bebangun menangis. Ini belukup bebangun tertawa. Ada apa? Lalu saya bertanya kepadanya sesudah itu. Ini batakun ini kada hari itu. Beberapa saat kemudian. Aisyah bertakun, "Icam kenapa waktu Rasulullah nak wafat tuh kan belukup?" Ya Aisyah, berarti kan menangis. Berarti kan belukup petawa. Nah, pagarang semalam itu. Maka Fatimah menjawab, "Beliau memberitahukan kepadaku," ujar Fatimah, "seraya berkata, sesungguhnya aku meninggal dunia pada hari ini." Nah, itu nang mula aku menangis itu. Lalu saya menangis. Waktu aku belukup nang pertama itu, Rasulullah berbisik kepadaku, "Wahai Fatimah, aku hari ini meninggal dunia." Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya aku berdoa kepada Allah agar menyusulkanmu denganku pada permulaan keluargaku." Aku berdoa kepada Allah, "Wahai Fatimah, semoga engkau yang paling awal menyusulku bertemu Allah. Dan aku agar menjadikanmu bersamaku," ujar Nabi. Maka saya tertawa mendengar itu. Dan Fatimah mendekatkan kedua putranya Hasan Husain dengan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mencium keduanya. Aisyah terus berkata, lalu malaikat maut datang. Nah, datang malaikat maut. Maka ia memberi salam dan minta izin. Maka beliau mengizinkan kepadanya. Lalu malaikat maut itu berkata, "Apa yang engkau perintahkan kepada kami, wahai Muhammad?" Napa jua nih? Dicabutkah hari ini atau kada? Rasulullah SAW bersabda, "Alhiqni bi Rabbi al-an." Nah, jar Nabi, "Susulkan aku kepada Tuhanku sekarang." Nah, jar Nabi, "Sekarang aku ingin bertemu dengan Tuhanku." Maka malaikat maut berkata, "Ya, dari hari engkau ini, hari ini juga engkau akan dicabut, kalau memang engkau menghendaki demikian. Sesungguhnya Tuhanmu rindu kepadamu, dan dia tidak ragu-ragu dari seseorang seperti ragu-ragunya dari engkau. Dan dia melarangku dari masuk kepada seseorang kecuali dengan izin selain engkau. Tetapi saatmu di hadapanmu dan malaikat maut keluar lagi." Keluar pulang. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dan malaikat Jibril datang. Bulang bulik nih berdua nih, malaikat Jibril nih keluar masuk. Lalu berkata Jibril, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Ini adalah akhir apa yang diturunkan ke bumi selama-lamanya.
hari ini aku terakhir turun ke bumi ini. Wahyu telah dilipat dan dunia telah dilipat, dan saya di bumi tidak ada hajat, tidak ada keperluan selain engkau, dan saya di bumi tidak ada hajat selain kehadiranmu, hai Rasul. Kemudian keharusan tempat berhentiku, tidak demi Tuhan yang mengutus Muhammad dengan benar, tidak ada dalam rumah seorang pun yang mampu membingungkan suatu kalimat kepadanya pada yang demikian, dan tidak mengutus kepada seseorang dari laki-lakinya karena besarnya apa yang didengarnya dari pembicaraannya, perasaan kami dan kasih sayang kami. Jadi jar Aisyah pada waktu itu waktu nang bulak-bulik malaikat nih, bebinian nih semua kagum di rumah itu. Dan kada ada berpikir nak mengiau lakiannya kada ada. Aisyah na mengiau Abu Bakar kada tak pikir, Siti Fatimah na mengiau Sayyidina Ali kada tak pikir. Semuaan kagum dengan keadaan waktu itu. Aisyah terus berkata, lalu saya berdiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga saya letakkan kepala beliau di tengah dada saya dan saya memegang dada beliau. Dan beliau pingsan sehingga kuat pingsannya. Dan dahi beliau menitiskan keringat yang tidak pernah saya melihatnya dari manusia sama sekali. Nah, dahi sini mengeluarkan keringat yang bercucuran, disebut dengan arqul jabin, peluh di dahi. Lalu saya hapus keringat itu, dan saya tidak merasakan sesuatu yang lebih harum daripada keringat itu. Lalu saya berkata kepada beliau ketika sadar pulang Nabi, sadar. Ujar Aisyah lawan Nabi begitu Nabi sadar, demi ayahku, engkau dan ibuku, diriku dan keluargaku, apa yang dijumpai oleh dahi engkau dari keringat? Kenapa waktu pian pingsan dari dahi pian banyak keluar paluh? Maka Rasulullah SAW bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna nafsal mu'min takhruju birras wa nafsal kafir takhruju min shidqaihi ka nafsil himar. Artinya, wahai Aisyah, ujar Nabi, sesungguhnya roh orang mukmin itu keluar dengan keringat di dahinya. Tanda orang bahagia, tanda orang beruntung. Begitu hendak mati sampai ruhnya keluar, dahinya berkeringat. Itu disebut dengan arqul jabin tadi. Itu alamat mayit ini orang yang beruntung. Dan roh orang kafir keluar dari dua rahangnya seperti roh himar. Maka ketika itu kami takut dan mengutus kepada keluarga kami. Nah, di rumah ini binian semuaan. Nah, kami ini takutan. Bakiawan lakian. Nah, bakiawan lawan lalakian. Lalu laki-laki yang pertama yang datang kepada kami dan tidak menyaksikan beliau, laki-laki yang pertama datang ke rumah Aisyah tapi kada sempat dia menemui wafatnya Rasulullah, adalah saudaraku Abdurrahman bin Abu Bakar. Itu laki-laki pertama yang datang, yang diutus oleh ayahku kepadaku. Maka Rasulullah SAW wafat sebelum seseorang datang. Sesungguhnya Allah mencegah mereka dari beliau, karena beliau diurusi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Dan beliau, Rasulullah, apabila pingsan, maka beliau mengatakan balir rafiqul a'la, artinya bahkan teman yang tertinggi. Seolah-olah pilihan dikembalikan kepada beliau. Lalu apabila beliau sanggup berbicara, maka beliau bersabda. Waktu akhir-akhir hayat beliau tuh beliau pingsan. Bila sadar, apa nang sidin ucapkan? Ujar Aisyah nih, as-salata
innakum la tazaluna mutamasikin ma sallaitum jami'a as-salata as-salata. Nanti kita ini wasiat Nabi yang terakhir, sabda Nabi yang terakhir untuk manusia. Yang dikatakan Sidin begitu Sidin sadar dari pingsannya. Nah habis ini beliau pingsan lagi sekaligus menyebut kalimat Ar-Rafiqul A'la, itu kalimat terakhir. Artinya kerjakanlah salat, kerjakanlah salat. Sesungguhnya kamu senantiasa berpegang teguh selama kamu mengerjakan salat semuanya. Kerjakanlah salat, kerjakanlah salat. Nah ini hadis Nabi yang terakhir untuk umat. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan salat sehingga wafat. Sedang beliau mengatakan kerjakanlah salat, kerjakanlah salat. Nah sesudah itu beliau hanya menyebut Ar-Rafiqul A'la. Meninggal dunia. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat antara terangkatnya waktu duha dan pertengahan hari, ya, sekitar jam 9.10 pada hari Isnin, Nah kemudian Fatimah radhiyallahu anha berkata, Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Allahu Allah, 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 Allahu Allahu Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.